Halo semuanya, jumpa lagi sama saya Lutfi Muhammad. Selamat datang di Lensa Handphone. Oke, jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi translator multilanguage. Jadi aplikasi yang bisa mentranslate berbagai macam kata ataupun kalimat ke dalam bahasa yang kita inginkan. Jadi aplikasi itu adalah aplikasi U-Dictionary. Akan tetapi di video kali ini saya hanya akan mentranslate kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional. Nah, sebelum itu saya akan masuk ke Play Store terlebih dahulu seperti biasa untuk melihat review dari aplikasi ini, apakah aplikasi ini benar-benar bagus atau tidak. Aplikasi ini sudah di-download sebanyak 50 juta lebih pengguna Android dan mendapatkan 4,4 dari skala 5. Jadi apakah aplikasi ini benar-benar bagus? Kalau melihat dari reviewnya 4,4 itu cukup bagus sih. Nah, maka dari itu kita akan mereview aplikasi ini secara bersama-sama. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi U-Dictionary. Kalau teman-teman perhatikan ada kolom dan ada 3 tab yang bisa kita gunakan dalam aplikasi ini. Jadi di kolom ini kita bisa mentranslate sebuah kata ataupun kalimat yang kita tentukan seperti biasa pada aplikasi translator pada umumnya. Di sini saya akan mengartikan sebuah kata, misalnya ini measure. Misalnya measure. Nah, ini adalah arti dari kata measure dalam bahasa Indonesia sendiri. Measure artinya menilai, mengukur, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi ini tidak hanya bisa mengartikan saja. Kalau teman-teman perhatikan di situ ada connective simbolnya. Jadi aplikasi ini juga bisa menampilkan connective symbol terdiri dari 2 jenis, yaitu British dan American. Jadi dengan fitur ini kita bisa membaca kalimat dalam bahasa Inggris itu dengan baik dan benar tergantung style mana yang akan kita gunakan. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di situ ada icon sounds ya. Jadi ketika kita mengklik icon itu, kita akan mendengarkan suara dari kata yang kita tulis. Misalnya di sini. Kemudian dalam US-nya, dalam American-nya. Nah, memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi ini sangat berguna banget bagi teman-teman yang belajar pronoun agar bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kemudian fitur selanjutnya dalam aplikasi ini adalah fitur grammar check. Jadi dengan fitur ini kita bisa mengecek grammar kita apakah tulisan yang kita tulis itu sudah benar apa belum. Misalnya di sini saya akan menulis kata dalam bahasa Inggris yang sederhana saja, misalnya I go to school every day. I go to school every day, kita cek terlebih dahulu. Oke, every day itu dipisah ya. Ya, I go to school every day, create no mistake found. Jadi dia bisa mengecek kata-kata yang sederhana seperti ini. Kita akan cek ulang dengan kata-kata yang sedikit lebih ribet atau tinggi. Misalnya the cat had run out when he came. The cake had run out when he came last night. Jadi kalau nggak salah ini pas perfect ya. Ini pas perfect. Apakah dia bisa mengecek grammar seperti ini? The cake had run out when he came last night. Jadi dia mendeteksi bahwasannya had run itu diganti dengan run
last night ada titiknya. Oke. Great, no mistake. Jadi ini salah ya, ini salah, tulisannya ini salah. Jadi sebenarnya yang benar adalah tulisan yang saya tulis. Jadi the cake run out. Aplikasi ini mendeteksi bahwasanya ini adalah pas, tetapi tidak mendeteksi bahwasanya ini adalah pas perfect. Jadi fitur grammar check ini memang sudah baik, akan tetapi akurasinya belum sebegitu akurat untuk mengecek suatu spelling grammar yang akan kita tulis. Dalam aplikasi ini ada fitur yang namanya fitur English Corner. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa menemukan artikel-artikel ataupun fitur tambahan yang bisa menambah kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi misalnya kalau teman-teman perhatikan ada 3 essential advanced English verb, kemudian must know expression about novel, fun time, listening. Nah, kita akan buka sama-sama. Jadi ini adalah fitur English Corner dari aplikasi YouDictionary. Ini source-nya juga dari YouTube ya. Dari YouTube, ya mudah-mudahan nggak kena copyright sih. Selain itu, dalam aplikasi ini juga ada spelling check, jadi ada kuisnya. Jadi aplikasi ini ada kuisnya yang update setiap hari. Aplikasi ini memang bagus, tetapi ada beberapa sektor yang saya tidak suka dan itu mengganggu kenyamanan kita sebagai pengguna untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah, kalau teman-teman perhatikan, aplikasi ini banyak sekali iklannya, coy. Ya memang aplikasi ini gratis, akan tetapi iklan itu sering muncul di saat momen dan waktu yang tidak tepat. Jadi itu saya rasa mengganggu sekali. Kemudian ada beberapa kesalahan di grammar check itu tadi, karena dia hanya bisa melakukan grammar check pada kalimat-kalimat sederhana saja. Kemudian pada kalimat yang lebih kompleks dia masih belum bisa melakukannya dengan benar. Tetapi terlepas dari itu semua, aplikasi ini sudah cukup keren dan berbeda dengan aplikasi lain yang sejenis. Oke, jadi demikian review tentang aplikasi YouDictionary. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk video kali ini gitu aja. Like jika Anda suka dengan video seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Salam fokus. Dadah.